Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Masih dalam suasana sukacita di awal tahun baru 2024 ini. Mari kita siapkan hati kita menerima lawatan Tuhan melalui renungan harian Toraya, Rehat, edisi Sabtu 6 Januari 2024. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat hanya bagi nama Tuhan, Allah yang terus setia memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Di sepanjang malam lamanya Tuhan tidurkan hati yang lelah, dan pagi ini Engkau bangunkan kami dengan kekuatan baru, tentunya dengan harapan yang baru. Sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami mau disapa oleh kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati kami, biarlah kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki lewat firman-Mu, dan kami boleh lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 31. Di bawah judul Kasihilah Musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Dan dari perikop ini kita dituntun dalam satu tema perenungan, kasih itu harus dan terus menerus. Lan bahasa Toraya, sipatu sia tang latore tu pak kaboro. Sahabat Rehat, Injil Lukas ini ditulis untuk orang-orang Kristen non-Yahudi yang hidup pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus yang bengis menganggap dirinya sebagai Tuhan. Orang-orang yang tidak menyembahnya diperlakukan dengan kejam, ditolak, dianiaya, bahkan dihukum mati. Di sisi lain, orang Yahudi menganggap orang Kristen sebagai sekte dari agama Yahudi. Akibatnya, orang Kristen pun turut dibenci oleh para penganut agama Yahudi. Dalam situasi ini, Injil Lukas ditulis guna meneguhkan iman mereka, sekaligus mengajarkan sikap yang harus mereka tunjukkan kepada pengikut Kristus sebagai pembeda di hadapan orang yang menolak Kristus. Seluruh kata kerja di dalam bacaan hari ini seperti kasihilah, berbuatlah baik, mintalah berkat, berdoalah, berikanlah, dan perbuatlah merupakan kata kerja imperatif. Bentuk ini mengimplikasikan bahwa ajaran Yesus tersebut harus dilakukan terus-menerus. Ajaran tentang kasih menegaskan agar para pengikutnya merespon dengan kasih dinyatakan dalam aksi. Artinya, tidak cukup hanya dengan tidak membahas perbuatan mereka. Tidak cukup hanya dengan diam dan pasrah. Namun kasih yang diajarkan Yesus adalah berbuat kebaikan bagi mereka yang bahkan membenci para pengikutnya, sebagaimana yang Yesus telah lakukan. Ajarannya tentang kasih adalah kasih tanpa batas, dan dihidupi dengan berbuat kebaikan secara terus-menerus. Ungkapan sabar itu ada batasnya, menjadi tidak relevan dalam ajaran kasih Kristus.
Karena jika demikian berarti kasih yang kita praktikkan tidak berlaku terus-menerus. Sahabat rehat, tugas kita adalah mengasihi tanpa peduli respon orang lain. Kita tidak akan terganggu dengan respon tersebut karena Kristus ada alasan kita untuk mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami baca, kami dengarkan pada saat ini, ya Tuhan. Biarlah terus juga menjadi bahan perenungan dan kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Sebagaimana Tuhan memberikan contoh kasih tanpa batas lewat pengorbanan Kristus buat kami, biar sepanjang kehidupan kami juga terus mengasihi Tuhan dan sesama kami. Kami boleh menjadi pendamai di setiap permusuhan, menjadi penolong di setiap kesulitan hidup, juga menjadi berkat buat setiap orang yang membutuhkan. Dan bahkan di lingkungan kerja kami, di dalam lingkungan masyarakat, dan boleh tempatkan kami menjadi contoh-contoh teladan dalam mengasihi sesama. Tuhan, sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami untuk dituntun oleh Tuhan dalam setiap aktivitas-aktivitas kami. Biar kami boleh menjalani dalam tuntunan kasih setia Tuhan. Ini kami Tuhan, dengarkan kami. Kami bermohon dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada saat ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu terus memelihara hati, pikiran kita dari saat ini sampai Maranatha.